Pemirsa, seiring dengan perkembangan pandemi COVID-19, beberapa daerah bersiap menerapkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Namun apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerapkan KBM tatap muka? Rekan kami Jessica Wulandari akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Jessica. Ya, Vera dan pemirsa, pandemi COVID-19 memang mengharuskan sistem pembelajaran selama pandemi secara jarak jauh, yaitu secara daring. Dan ini sudah berlaku selama 8 bulan terakhir. Namun dengan adanya perkembangan kasus COVID-19 di dalam negeri, maka ini ada beberapa daerah yang mulai bersiap untuk menerapkan sistem pelajaran dengan tatap muka. Hari ini kita akan membahas sebetulnya daerah mana saja, kemudian apa saja persyaratannya dan juga antisipasi dari pemerintah. Di slide pertama kita akan melihat bersama. Setidaknya saat ini dipaparkan sudah ada 5 daerah. Yang pertama ini dari Provinsi DKI Jakarta. Ini terkait pada tanggal 9 November lalu memang sudah ditandatangani terkait keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Ini tentang protokol pencegahan COVID-19 di sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Namun DKI Jakarta sendiri memang belum menetapkan kapan tatap muka akan diberlakukan. Kemudian di lokasi kedua ada Kota Bekasi, tepatnya di Jawa Barat. Ini akan memberlangsungkan simulasi kedua tatap muka, yaitu pada tanggal 20 Desember. Namun ini bukan yang pertama kalinya, ini kedua kalinya karena yang pertama kalinya berlaku pada bulan Agustus lalu. Kemudian lokasi ketiga ada di Kota Cirebon, tepatnya masih di Jawa Barat. Ini sudah memberlangsungkan tatap muka sejak Oktober lalu. Namun ini tidak semuanya diberlakukan, hanya daerah-daerah tertentu saja. Dan yang keempat, ini ada Kota Pekanbaru yang tepatnya ada di Riau. Ini tatap muka akan berlangsung pada esok hari, yaitu tanggal 16 November 2020. Namun tidak secara serentak, yaitu hanya zona yang sulit mendapatkan jaringan seluler saja. Sedangkan yang kelima, ini ada Kabupaten Tanah Toraja, tepatnya berada di Sulawesi Selatan. Mereka berani melakukan adanya tatap muka ini dikarenakan adanya 0 kasus di Tanah Toraja. Kemudian kalau kita melihat sebetulnya bagaimana sih status dari 5 daerah ini, di slide kedua kita akan lihat bersama. Nah, kalau kita perhatikan tadi pertama ada DKI Jakarta, ternyata DKI Jakarta ini masih berada di zona oranye. Kemudian kalau kita lihat, Kota Bekasi masih berada di zona merah, dan selanjutnya kita melihat Kota Cirebon ini juga masih sama, yaitu di zona oranye. Tadi juga kita menyebutkan adanya Pekanbaru, tepatnya di Riau, ternyata juga masih di zona oranye, dan yang terakhir ada Tanah Toraja, ini berada di zona kuning. Kalau kita melihat status dari 5 daerah tersebut, sebetulnya bagaimana adanya persyaratan untuk memberlakukan pembelajaran secara tatap muka. Kita akan melihat di slide selanjutnya bagaimana persyaratannya. Di slide ketiga, nah yang pertama yang harus dipenuhi adalah sekolah harus di zona hijau dan kuning. Sekolah tidak boleh berada di zona merah ataupun zona oranye. Apabila sekolah sudah berada di zona hijau ataupun di zona kuning, maka masih ada 2 fase lagi yang harus dipenuhi. Yang pertama ini fase transisi. Ini diberlangsungkan selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan itu diberlakukan secara sistem shifting, baik karyawan sekolah dan juga murid sekolahnya. Kemudian pada 2 bulan tersebut juga penyesuaian terhadap jadwal. Dan selanjutnya apabila dalam waktu 2 bulan sekolah masih ditetapkan dalam zona hijau ataupun zona kuning, maka sekolah bisa masuk ke dalam masa the new normal atau dengan kebiasaan baru. Kalau persyaratan pertama sudah dipenuhi, maka persyaratan yang kedua yaitu mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Kalau persyaratan kedua sudah didapatkan, selanjutnya yang ketiga, sekolah harus menerapkan protokol kesehatan. Tentunya ini dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dengan menyediakan hand sanitizer juga, serta tentunya menjaga jarak. Nah, sekolah juga harus menerapkan bagaimana disinfeksi. Ini di setiap sarana prasarana sekolah, dan juga sekolah tidak boleh memberlakukan olahraga ataupun ekstrakurikuler. Kalau ketiga persyaratan tadi sudah dipenuhi, masih ada satu persyaratan lainnya, yaitu mendapat izin dari orang tua murid. Kalau sudah mendapat izin dari orang tua murid, maka anak diperkenankan untuk belajar secara tatap muka. Namun kalau orang tua tidak mengizinkan, maka siswa boleh melakukan secara daring, yaitu dengan jarak jauh. Apabila persyaratan ini sudah dipenuhi, maka masih ada antisipasi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan mengecek ke lapangan. Slide selanjutnya kita akan melihat bagaimana caranya.
Nah, ini adalah Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud RI. Ini Jumering menyampaikan agar memastikan kepala dinas tidak sekedar mengeluarkan surat edaran, maka pemerintah akan melakukan permohonan izin ini divalidasi dan juga diverifikasi. Sehingga sekolah nantinya tidak menjadi klaster baru untuk penyebaran pandemi COVID-19. Kalau kita melihat sudah ada antisipasi dari pemerintah, sebetulnya bagaimana sih dari pengamat pendidikan? Slide selanjutnya kita akan lihat. Nah, ada pengamat pendidikan Indra Karismiaji ini menyampaikan selama ini kondisi pandemi belum tertangani dengan baik. Lebih baik ini mengedepankan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang lebih dioptimalkan. Indra juga menyampaikan kalau selama pandemi, adanya hak untuk belajar dan juga hak untuk mendapatkan kesehatan, ini tentu harus berjalan secara beriringan. Kalau tadi kita sudah melihat persyaratan, antisipasi, dan juga bagaimana menurut pengamat pendidikan, yang terakhir kita akan melihat bersama sebetulnya berapa banyak sih peserta pendidikan di Indonesia yang terdampak dari pandemi COVID-19. Slide terakhir kita akan lihat. Nah, ternyata secara global ini terdapat 1,25 miliar peserta didik yang terdampak. Namun di Indonesia ini jumlahnya ada 5,44%. Kalau kita hitung ini ternyata terdapat 68 juta peserta didik di Indonesia yang terdampak dari pandemi COVID-19. Nah, pemirsa, sebetulnya terlepas dari pendidikan ini harus dijalani dengan tatap muka atau secara daring, sebetulnya ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi bagaimana kesiapan infrastruktur dari pendidikan. Karena hingga saat ini kita masih melihat bagaimana ada kesenjangan dan di satu sisi bagaimana kesiapan dunia pendidikan ini mengadopsi adanya teknologi di kemudian hari. Demikian paparan kami, kembali ke Anda Vera. Baik, terima kasih Jessica atas pemaparan Anda. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.